Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Rabu kemarin 30 Desember 2020 menjadi hari yang sangat penting bagi sejarah Front Pembela Islam karena di hari itu FPI dibubarkan oleh pemerintah secara resmi. Dan berikutnya kita lihat bertubi-tubi orang-orang, pengamat, politikus, sampai tentunya rakyat jelata berespon seperti biasa. Ada pro dan kontra, ada banyak yang mendukung dan banyak sekali yang mengkritisi persoalan ini. Tentu karena ini berkaitan dengan rentetan peristiwa yang menimpa Habib Rizik dan Front Pembela Islam, di mana kita tahu pada peristiwa-peristiwa itu kemudian sampai pada akhirnya menyasar rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, terutama oleh umat Islam. Dan salah satu bentuk kepedulian dari umat dan rakyat Indonesia, bahkan termasuk yang non-muslim, adalah bagaimana masyarakat secara mandiri mengumpulkan uang sampai 1,7 miliar hanya dalam waktu beberapa hari untuk membantu keluarga korban yang anak-anaknya menjadi laskar FPI dan kemudian tewas di tangan aparat penegak hukum. Proses hukumnya masih berlanjut dalam upaya mencari kebenaran, mudah-mudahan bukan mencari pembenaran. Di sisi lain kita melihat dinamika kondisi bangsa ini begitu tinggi hari ini. Tentu sahabat semua, menarik untuk kita tetap menyimak bersama agar apa yang menjadi concern kita, kepedulian kita, perjuangan dakwah umat Islam bisa tetap dilakukan untuk juga mendukung tegaknya negara Pancasila kita. Begitu ya. Menarik menyimak berita dari republika.co.id. Judulnya FPI dibubarkan, pengamat .2. Pernyataan menteri bukan hukum. Saya kira sudut pandang baru setelah kita melihat kemarin dari para tokoh politikus Fadlizon misalkan bahwa ini adalah upaya pembunuhan demokrasi. Kemudian Fadlizon, Habibur Rahman, Mardani Alisera dan banyak lagi para politikus tingkat nasional yang kemudian angkat bicara mempertanyakan soal ini. Menjadi baru karena kita melihat ini disampaikan dari sudut yang berbeda. Kita cermati beritanya. Republika.co.id Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan pembubaran Ormas Front Pembela Islam FPI hari ini Rabu 30 Desember. Namun pengamat hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan bahwa pernyataan menteri bukanlah hukum. Pernyataan dari seorang menteri bukan hukum. Pernyataan dari presiden sekalipun bukan hukum. Kecuali di negara otoriter, apa yang keluar dari mulut pejabat itu hukum. Di negara demokrasi tidak. Di sistem hukum kita tidak. Pernyataan itu bukan hukum. Tutur Margarito melalui sambungan telepon Rabu 30 Desember 2020. Apalagi FPI sudah tidak lagi memperpanjang SKT di Kementerian Dalam Negeri sejak Juni 2019. Artinya, kata Margarito, tidak ada dasar bagi pemerintah melakukan pembubaran itu. Kan dia tidak mendaftar, mau bubarkan bagaimana? Syarat pembubaran kan mencabutnya dari register. Kalau dia nggak ada dalam register, apa yang mau dicabut, kata dia. Ya, saya kira itulah juga yang menjadi pertanyaan publik hari ini. Namun ya kita tahu bahwa di masyarakat kita tentu yang paling banyak adalah silent majority. Orang-orang yang lebih memilih untuk diam. Mudah-mudahan diamnya bukan diamnya Prabowo melihat situasi di Indonesia hari ini, karena tentu kondisi psikologisnya yang berbeda. Kalau masyarakat jelata kan memang ada ketakutan untuk berbicara, takut ditangkap, takut diciduk, yang itu harusnya segera dipulihkan oleh pemerintah kita hari ini, karena kita menganut sistem demokrasi yang pada prinsipnya adalah menghargai adanya perbedaan sudut pandang, perbedaan pemikiran, perbedaan politik. Secara hukum formil FPI sudah dianggap tidak ada. Bahwa mereka ada, ia tetap sebagai organisasi. Hanya saja dia tidak terdaftar di Kemendagri. Tidak mendaftar sama sekali tidak berarti bahwa orang tidak bisa berserikat. Ya, jadi kebebasan berserikat, berpendapat jelas tidak berkorelasi langsung dengan keharusan untuk organisasi itu terdaftar di
Kemendagri. Karena itu menurut Margarito, FPI masih tetap bisa berkumpul. Sedangkan mengenai pembubaran yang pastinya akan dilakukan pemerintah dalam setiap kegiatan FPI, menurutnya adalah hal yang pasti terjadi juga, terutama di masa pandemi. Iya benar. Ya, kan memang tidak boleh berkumpul. Kalau berkumpul barangkali maksimal 10 orang dan itu pun berjarak. Bahkan olahraga pun dibatasi. Urusan bubar memubarkan kan bisa terjadi setiap saat. Kumpul-kumpul di pandemi ini bisa dibubarkan karena alasan pandemi. Iya, jadi saya kira sahabat semua, kita juga sebetulnya tidak perlu paranoid mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud kemarin. Saya kira ini anggap saja bahwa ini upaya negara kita mengatasi pandemi ya, untuk tidak melakukan perkumpulan yang mengundang massa yang banyak. Kalau besok FPI mengubah nama menjadi Front Pembela Indonesia, FPI juga kan tidak ada masalah ucapnya. Nah, memang sudah langsung dibuat. Nah, ini menariknya kalau kita pernah lihat video Habib Rizik di waktu yang sudah cukup lama pernah bicara. Beliau menanggapi dengan santai bagaimana jika FPI dibubarkan. Ya, besoknya kita tinggal bikin lagi FPI dengan kepanjangan yang berbeda. Front Pemersatu Islam. Dibubarkan lagi, besoknya kita bikin lagi Front Pejuang Islam dan seterusnya. Begitu juga dengan Babai Haikal pernah menyatakan hal yang sama. Dan kemarin itu kejadian dan ternyata bukan selang sehari, tapi selang beberapa jam sudah langsung dideklarasikan Front Pemersatu Islam. Luar biasa. Ini saya kira lagi-lagi membuktikan prediksi-prediksinya Habib Rizik atas apa yang akan terjadi di waktu-waktu yang kemudian. Terakhir, Margarito menambahkan, eksistensi sebuah organisasi masyarakat tidak ditentukan oleh daftar dan tidak daftar, tetapi oleh pengakuan masyarakat. Sehingga meskipun FPI tidak terdaftar, tetap tidak bisa disebut sebagai organisasi ilegal. Tidak ilegal juga kalau mereka besok mau mengganti nama Front Pembela Indonesia, FPI juga tidak ada yang salah ucapnya. Pada akhirnya ternyata kita bisa merespon ini dengan cukup santai gitu ya. Karena memang ini bagus untuk imunitas tubuh. Kan banyak jalan menuju Roma. Kalau Habib Rizik bilang FPI itu kan sekedar alat juang, itu bukan tujuan. Nah, tujuannya kan menggapai ridho Allah. Nah, kalaupun dalam pandangan pemerintah ada hal-hal yang tidak layak dilakukan oleh FPI dan itu misalkan memang disinyalir ada kaitannya dengan tindak teroris, ya itu diusut saja gitu. Buktikan di ranah hukum, kan begitu. Banyak para teroris yang sudah ditangkap oleh kehebatan aparat penegak hukum kita. Nah, fokus terkait ini kemudian beredar juga dan cukup viral di media sosial tangkapan layar dari tweetan Profesor Mahfud MD di tahun yang lawas ya. Kalau kita lihat di tahun tanggal 9 November tahun 2017. Jadi 3 tahun yang lalu. Beliau mencuit, setiap kasus bisa dicari pasal benar atau salahnya menurut hukum. Tinggal siapa yang lihai mencari atau membeli. Intelektual tukang bisa mencarikan pasal-pasal sesuai dengan pesanan dan bayarannya. Ini kemudian direspon oleh netizen. Sekarang ini sedang terjadi apa yang Pak Profesor bilang. Siapa pelakunya, Prof? Dan tentu seperti biasa itu kemudian ramai dikomentari oleh para netizen. Ya, netizen hari ini menjadi tidak kalah hebat ya dengan investigator lainnya, baik dari jurnalis maupun dari aparat penegak hukum. Begitu terbukanya dunia informasi hari ini, bukan jejak digital pun bisa kita telusuri sampai ke tahun-tahun yang cukup lama. Dan di sisi lain tentu para pendukung FPI ini dibubarkan juga terus berespon terhadap kemunculan Front Pemersatu Islam ini. Ferdinand Hutahya misalkan di cpnn.com menyatakan, ini saya cuplik sebagiannya, menilai langkah ex pengurus Front Pembela Islam mendeklarasikan organisasi kemasyarakatan atau Ormas FPI baru setelah dibubarkan pemerintah merupakan bentuk nyata penentangan terhadap negara. Jadi kalau mengakali, menentang dan menantang seperti ini, saya pikir bukan hanya ormasnya yang disanksi, tetapi juga para pengurusnya harus dihadapkan pada proses hukum. Sebab pembubaran FPI dilakukan pemerintah bukan saja karena namanya, tapi juga karena kegiatannya yang dinilai radikal dan anti Pancasila. Jadi kalau kemudian Front Pembela Islam dibubarkan dan mereka ganti nama menjadi Front Persatuan Islam,
dan kegiatan radikalismenya serta anti Pancasila tetap berjalan, kegiatannya sama, tokohnya sama, ia harus dilarang dan ditindak, ujar tutur Ferdinand. Jangan sampai negara dipermainkan oknum-oknum ormas seperti FPI ini, harus disikat, ditindak, pungkas pria asal Sumatera Utara ini. Ya, ini menarik yang disampaikan Ferdinand juga nih ya. Disampaikan di sini kalau kegiatan radikalisme serta anti Pancasila tetap berjalan, harus dilarang dan ditindak. Ya, ini kan berlaku secara umum. Siapapun, kapanpun, dimanapun, kalau dia melakukan aktivitas-aktivitas yang radikal dalam artian yang dipahami oleh pemerintah, ya karena kalau berpikir radikal kan memang harus kita harus berpikir sampai ke akar-akarnya agar pemikirannya menjadi tuntas, dan juga tindakan-tindakannya yang anti Pancasila, ya maka tentu jelas harus dilarang, tentu jelas harus dihadapkan pada proses-proses hukum, apalagi terkait dengan terorisme. Nah kan justru persoalannya hari ini, pertanyaannya adalah ada di sebelah mana tindakan radikal dan anti Pancasilanya. Kalau memang itu diduga ada, ya buktikan di pengadilan kan, begitu. Atau kalau kasusnya kasus yang lama dan itu memang di mata hukum memang bisa ditarik ke sini gitu, masih bisa dipersoalkan. Front Pembela Islamnya yang kena, tapi ormas yang barunya kan belum terbukti, baru dibuka, baru dibikin. Kalau bicaranya orang-orangnya, oknum-oknumnya, ya ini kan yang lebih repot lagi. Ini rakyat jelata ini hari ini dibuat kebingungan gitu. Ini kalau yang disoal orang-orangnya, bagaimana dengan para koruptor dari partai PDI Perjuangan, dari partai Golkar, dari partai, dan semua partai kena. Maka semua partai politik di Indonesia harus dibubarkan. Karena kader-kadernya ada yang tersangkut kasus pidana korupsi. Kalau ada koruptor dan dia anggota Muhammadiyah, maka Muhammadiyahnya harus dibubarkan. Kalau ada koruptor yang dia dikenal sebagai orang Nahdlatul Ulama, maka Nahdlatul Ulamanya harus dibubarkan. Kan repot kalau pola berpikirnya seperti itu. Iya kan, gimana ini? Yang pasti yang jelas, kami rakyat jelata yang di bawah, kami yakin mayoritas kami, lebih dari 90% saya yakin, itu menghendaki adanya kedamaian di negeri ini. Tidak menghendaki adanya terorisme di negeri ini. Tidak menghendaki adanya kegaduhan di negeri ini yang dibuat oleh siapapun, baik oleh rakyat, baik oleh penguasa. Kita tolak semua anasir-anasir yang akan membuat negeri ini menjadi gaduh. Maka mari tunjukkan keteladanan para pemimpin di Jakarta. Tunjukkan sebagai pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang adil, pemimpin yang mengayomi rakyatnya, bukan pemimpin yang menakut-nakuti rakyatnya, bukan pemimpin yang mengancam-ngancam rakyatnya. Kan sudah clear, kalau ada rakyat yang berbuat salah itu mudah kok dicokok, ditangkap, masukkan ke penjara gitu kan. Tentu dengan proses pengadilan yang fair, tapi juga keadilan yang diharapkan oleh rakyat jelata ini. Jangan tebang pilih, jangan ke bawah tajam, ke atas tumpul gitu.